Manusia itu makhluk, ya, manusia itu makhluk. Yang namanya makhluk itu ciptaan. Nah, seringkali manusia itu lupa kalau dirinya itu adalah ciptaan. Yang namanya ciptaan berarti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan segala-galanya itu cuma satu. La ilaha illallah. Nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang mengurusi semuanya, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciptaan itu sifatnya apa? Sifatnya ciptaan itu lemah. Namanya ciptaan, sifatnya lemah. Yang menciptakan sifatnya apa? Kebalikannya. Maha kuat. Ya, maha kuat, maha semuanya itu. Nah, itulah yang akan membuat kita justru jadi mudah menjalani hidup kalau sadar dirinya ciptaan. Ya, kalau sadar dirinya ciptaan, punya Allah yang menciptakan. Makanya ada satu surat yang pendek, tapi kalau dibaca pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Yaitu surat Al-Ikhlas. Atau biasa kita sebut Qul huwallahu ahad. Pendek, tapi kalau kita baca sekali, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Sehingga kalau dibaca 3 kali, pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa surat yang pendek ini punya pahala yang begitu besar? Punya benefit yang banyak kalau istilahnya anak muda zaman sekarang, ya. Benefitnya ini loh, keuntungannya A sampai Z, E to Z gitu kan, ya. Banyak keuntungannya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Nah, kita dipanggil sama Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada semuanya. Qul, ya, katakan pada semuanya, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, enggak ada yang lain, yang ada cuma Allah. Lanjutannya, Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang kita semua bergantung kepadanya. Tuhan yang kita semua bersandar kepadanya. Yang bisa disandari, yang bisa diharapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita pegang dalam hidup, pasti bersemangat. Nggak mungkin enggak. Ya, pasti bersemangat. Contoh, kita merasa lelah, capek. Ya, lelah fisik misalnya. Itu sifatnya makhluk. Jadi ya wajar namanya makhluk itu lelah. Sehingga enggak kemudian putus asa. Aku kok seperti ini ya. Enggak putus asa. Kenapa? Wajar. Namanya saya ini ciptaan, saya lelah itu wajar. Yang enggak wajar kalau nyerah. Ya, yang enggak wajar kalau nyerah. Nah, gimana caranya biar enggak nyerah? Ingat, punya Allah yang maha kuat, Al-Qawi. Dan Allah maha mampu menjadikan kita kuat. Terus ngapain? Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Panggil aku jawab. Yang dimaksud panggil aku jawab itu, ya, kalau namanya orang dipanggil, kita manggil teman kita, misalnya sekretaris gitu ya, kita panggil, Dik, Mas, dia jawab, ya, berarti siap apa? Siap membantu, ya, siap membantu. Nah, kalau kita panggil Allah, Allahumma, duhai Allah, Allah berkata, lebaik abdi, duhai hambaku, aku siap memenuhi panggilanmu. Apa yang bisa ku bantu untuk kamu itu apa? Yang kamu butuhkan itu apa? Sehingga begitu kita lemah, kemudian kita ingat punya Allah, maka kita akan minta, ya Allah, tolong kuatkan saya.
Begitu bicara, ya Allah kuatkan saya, maka detik itu kita nggak akan bersandar kepada pinternya kita, nggak bersandar pada kesehatan kita, nggak bersandar kepada kawan-kawan kita, nggak bersandar kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sama-sama makhluk yang lain. Berarti sama-sama lemah. Ya, sama-sama lemah. Begitu kita bersandar sama Allah, kita pede. Oh, punya Allah. Jadinya kita akan kuat. Miskin. Ya, ini bahasa Indonesia miskin. Orang sekarang ini yang kaya pun merasa miskin. Ya, banyak justru yang miskin itu merasa kaya. Kadang-kadang saya bingung, sehari makan 5 kali. Ya, rumah ya ngontrak bisa bayar, tapi bilang saya miskin. Sementara orang gila yang keluyuran nggak pernah teriak dia miskin. Betul ya? Orang gila keluyuran nggak pernah teriak dia miskin. Orang gila nyantai menikmati hidup bahagia. Yang tidurnya di emperan pun banyak mengatakan sugih aku. Saya kaya. Tapi kadang-kadang kita ini yang sudah mapan masih merasa miskin. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan kawan, mengandalkan relasi, mengandalkan kemampuan di diri, ya, mengandalkan makhluk yang sama-sama lemah. Begitu Allah tunjukkan yang kamu andalkan itu lemah, selesai, putus asa. Contoh, boleh Mbak saya jadikan oknum ibu-ibu sebagai contoh, boleh nggak ini? Wah, ternyata oknum suami bersemangat, saudara-saudara. Ya, oknum suami atau calon suami bersemangat. Oknum ibu-ibu memberikan cintanya kepada suaminya. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Namanya istri harus mencintai suami. Pagi bersih-bersih rumah, masak. Ya, suami mau berangkat, udah disiapkan sarapan. Ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Pulang dari kantor, ya, sampai rumah maghrib, itu sebelum makan malam, menu pembuka sudah ada. Masya Allah. Pisang goreng, telo goreng, ya, termasuk menu pembuka ya. Ini oleh kanan kan loh. Godok nih, Masya Allah. Ini menu pembuka, saya nggak tahu tadi ya. Cuman kok artinya nyambung pisang ya, telo, ya. Subhanallah. Ya, artinya nyambung. Nah, ternyata disiapkan pisang goreng, telo goreng. Senang atau nggak senang suami? Senang, apalagi ada temennya gitu ya, minuman yang panas. Suami senang. Berjalan seperti itu 1 bulan. Suami nggak pernah bilang terima kasih. Nggak pernah bilang terima kasih. Makasih di. Yang ada suaminya, ben sore kok pisang goreng, telo goreng. Tiap sore kok pisang goreng, telo goreng. Saya mau nanya Mbak, oknum istri. Dia nanya ya, kira-kira hatinya biasa saja atau rodok loro? Ini ternyata pelaku sekaligus korbannya dia. Ya, pelaku sekaligus korbannya dia. Umumnya oknum-oknum tersebut, apalagi ada tambahan. Sudah saya kasih uang, kok munculnya tiap sore pisang goreng, telo goreng, nggak punya menu lain apa? Tuh belajar sama tetangga tuh. Tuh tetangga kita tuh, tiap hari bervariasi menunya. Sakit atau nggak sakit? Jujur, sakit atau nggak sakit? Bengok nggak bobo? Sakit kan ya? Sakit. Nah, kenapa itu terjadi rasa sakit gitu kan ya? Terjadi rasa sakit. Jawabannya sederhana. Ya, setelah itu nanti efek dari sakit malas. Malas apa? 1, nyawang bojo.
Itu akan terus rentetannya ada. Lihat suaminya malas. Nggak menghargai istri. Kedua, ambil handphone. Ya, mulai scroll teman lama. Ya. Setan mulai masuk. Terus mulai ngomong bujur. Ini oknum loh ya, oknum istri loh. Oknum, saya ngomong oknum. Insya Allah nggak ada istri model begini, nggak ada. Insya Allah. Ya, bujur ruwet. Dari 5 yang di chat, ada 1 yang jawab. Dari dulu kan udah saya kasih tahu. Cuman kamu nggak pernah mau dengarkan ucapan saya. Ini akhirnya kisahnya panjang atau panjang? Panjang. Kisahnya panjang. Akhirnya semakin males lihat suaminya karena ada setan yang namanya lewat WA, chat. Ya, masuk lewat situ. Setannya nyusup dari sana. Malesnya tambah. Besoknya buatkan sarapan, mungkin masih buatkan, tapi sama Masya Allah, ya, wajah nggak enak, pinggang nggak karu-karuan, gelas pecah mungkin kesenggol, ya, serba nggak enak. Suaminya jadi semakin nggak enak. Gara-gara apa? Satu hal, ngakunya cinta, tapi salah. Ternyata yang dicinta itu bukan suaminya, ya. Tapi yang dicinta adalah dirinya sendiri. Yang namanya cinta suami itu harus karena Allah. Cinta suami harus ditujukan kepada Allah. Cinta istri harus karena Allah. Cinta istri harus ditujukan kepada Allah. Kalau semuanya tertuju kepada Allah, nanti Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu kalian lagi berbuat baik pada diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian lagi berbuat baik pada diri kalian sendiri. Effortnya itu nanti ya untuk kamu, itu jangan berharap dari orang lain, dari Allah ke kamu, bukan dari objeknya. Karena ini makhluk nggak bisa apa. Makhluk ini lemah. Makhluk ini serba minus, serba kekurangan. Begitu istrinya ini minta balasan dari suaminya, Allah akan jadikan suaminya ruwet. Allah akan tunjukkan ya betapa lemahnya suamimu. Itu kalau nggak sadar, bunda di situ terus. Masalahnya nggak akan pernah selesai. Kasusnya apapun ya, apapun, modelnya apapun, kalau dicek masalahnya di situ. Beda dengan istri solihah. Istri solihah, masak, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Kemudian suami tidak mengucapkan terima kasih, bahkan mencaci maki. Nyapu nggak pernah bisa bersih, ngepel seperti ini, padahal udah berbuat sebaik mungkin. Di hati dia tersenyum. Apa-apa, yang nilai kan bukan dia. Yang nilai adalah Allah. Saya udah berbuat yang terbaik. Pasti Allah akan balas saya sesuatu yang jauh lebih baik. Sehingga sikap suami model apapun itu nggak ngaruh di hatinya. Tiap hari dia akan bersemangat nyapu, bersemangat ngepel, bersemangat masak. Kenapa? Dia suguhkan bukan untuk suaminya, tapi untuk dirinya sendiri, pengen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lakukan yang terbaik untuk dirinya. Jadi ke suami itu karena Allah nyuruh saya melayani suami. Itulah yang namanya cinta. Justru yang semacam itu. Kalau yang lain bukan cinta, tapi apa? Mencintai ego dan nafsunya sendiri. Sesuai nafsu bahagia, nggak sesuai nafsu tidak bahagia. Sesuai nafsu semangat, nggak sesuai nafsu hilang semangat. Sesuai keinginan asyik, nggak sesuai keinginan, masya Allah, menjadi pusingnya luar biasa. Nah, kenapa itu sebabnya? Karena nggak sadar dirinya makhluk, punya Allah yang maha kuasa,
dan tidak mau berhubungan dengan Allah yang Maha Kuasa, sibuk minta balasan dari makhluk lelah.